Oke, berikutnya adalah Immanuel Luxus. Pak Bondan, bagaimana menurut Anda tentang makanan yang memakai santan? Wah, kalau menurut saya sih maknyus ya. Makanan pakai santan tuh pasti enak ya. Makanan Padang tuh banyak santannya. Bahkan soto Padang kalau sampai Medan itu dikasih santan supaya lebih gurih gitu kan, lebih nendang. Kalau menurut saya sih semua makanan tuh bagus ya. Yang nggak bagus itu kan kalau kita kebanyakan makan. Katakanlah santan. Ya kalau makan santan jangan setiap hari dong makan masakan bersantan. Cukup seminggu sekali cukup bagus. Apalagi kalau bisa di space lebih jarang lagi gitu kan. Karena pada dasarnya kalau kita makan enak itu ya nggak usah setiap hari makan yang sama enaknya gitu. Tetap perhatikan makanan yang sehat, tetap perhatikan gizi yang kudu top markotop kan istilah kita ya. Makanannya harus maknyus, gizinya kudu top markotop. Oke, jadi menurut saya nggak ada masalah dengan santan, kecuali kalau kebanyakan. Ronaldi Wijaya, wah kayaknya nih saya kenal nih, ini bukannya yang bikin bacang gitu ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kenaikan harga LPG? Wah, saya memang sedih ya kalau harga LPG dinaikkan. Memang ini permasalahannya bukan permasalahan ekonomi saja, ada permasalahan politik juga. Tentu saya senang kalau harga LPG nggak usah naik, sehingga masyarakat, apalagi sekarang kita semuanya sudah harus pakai gas kan, jangan pakai minyak tanah lagi. Harusnya ya ada semacam subsidi agar LPG ini tetap bisa dinikmati secara seluas-luasnya dan tidak menjadi beban dari kos sehari-hari. Apalagi pendapatan kita juga nggak naik, tapi semua pengeluaran kok naik terus gitu ya. Itu yang saya inginkan. Sehingga kalau memang pemerintah mau menaikkan harga LPG karena masalah-masalah yang lain gitu ya, tolong dipikirkan juga. Sudah efektif, efisien nggak produksi LPG itu sehingga bisa dijual lebih murah lagi. Dan kedua, perhatikan juga dong kesejahteraan masyarakat ini, ya kan, supaya jangan mereka terbebani oleh kenaikan harga itu. Rahman Raden, Pak Bondan, apa yang menjadi alasan Pak Bondan dari celebrity chef, also known as pakar kuliner, kemudian terjun ke politik? Nah ini koreksi ya, saya bukan celebrity chef. Pertama, yang jelas soal selebriti, saya nggak tahu lah saya selebriti apa enggak, itu bukan saya yang menentukan kan, itu adalah orang lain yang menentukan. Tapi yang jelas saya tidak pernah melihat diri saya sebagai seorang selebriti. Tapi yang pasti saya bukan chef, saya juga bukan seorang cook. Karena saya tidak terlatih, tidak certified, tidak punya lisensi lah untuk menjadi seorang juru masak. Juga nggak pernah sekolah masak. Tapi kalau masak bisa lah, ya, masak-masak sederhana gitu aja. Lalu kalau pertanyaannya sebagai orang kuliner kemudian terjun ke politik, saya pikir kan nggak ada salahnya ya. Yang penting kita tujuannya apa. Nah saya sudah membuat tujuan. Selama ini saya cukup risau ya. Saya punya satu program yang populer di TV. Tapi orang kayaknya hanya menangkap dari satu sisi. Lalu mencari makanan yang maknyus, makanan yang enak. Tapi lupa soal gizi. Tapi kalau saya mau ngomong soal gizi di TV juga nanti gak ada yang nonton. Karena orang lebih suka nonton yang maknyus-maknyus saja, bukan soal gizi yang lebih serius ngomongnya gitu kan. Karena itu saya harus mencari tempatnya dong, mencari wahananya, di mana saya bisa memperjuangkan masalah gizi. Nah itu ada sasaran saya. Jadi menurut saya, dalam usia saya dan dengan pengalaman saya dan dengan kredibilitas saya kok percaya ya bahwa saya bisa ikut memperbaiki situasi yang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya dalam hal gizi, khususnya dalam hal pangan. Ya, Pak Rahman Raden.